Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Mansa Prasetya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas TypeScript. Jadi mari saja kita mulai. Oh ya, untuk NIM saya 0436957799. Oke. Pertama-tama kita siapkan dulu Visual Studio Code yang akan kita gunakan. Oke, lanjut kita membuat new file saja di sini. Kita buat namanya tugas .ts. Kita enter aja. Kita taruh saja di sini, nggak apa-apa. Oke. Untuk pertama-tama saya akan menuliskan let tinggi sama dengan 9. Kita enter. Oke, saya jelaskan dulu. Pada bagian ini saya membuat variabel menggunakan let. Variabel digunakan untuk menyimpan data. Nama variabelnya adalah tinggi dan nilainya 9 karena digit terakhir saya adalah 9. Oke, kita space saja 2 kali. Lalu di sini kita ketik console. console.log. Kita buka kurung. Ketik soal 1. Oke. Baris ini digunakan untuk menampilkan tulisan soal 1 pada terminal agar output lebih rapi. Oke, lanjut aja, kita lanjut. Di sini kita for kurung let i sama dengan 1. Kita koma i kurung tinggi 2. Oke, saya jelaskan dulu. Di bagian ini saya menggunakan perulangan for. Let i sama dengan 1, berarti perulangan dimulai dari angka 1. I sama dengan tinggi, berarti perulangan akan berjalan selama nilai i masih lebih kecil atau sama dengan nilai tinggi, yaitu 9. I++, berarti setiap perulangan selesai, nilai i akan bertambah 1. Oke, saya lanjut aja. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Di bagian ini saya membuat variabel baris dengan isi awal kosong. Variabel ini digunakan untuk menyimpan angka sementara sebelum ditampilkan. Oke, kita lanjut aja. Oke, pada baris ini adalah perulangan kedua di dalam perulangan sebelumnya. Perulangan ini digunakan untuk mencetak angka pada setiap baris. Oke, kita lanjut aja. Oke, baris ini digunakan untuk menambahkan angka ke variabel baris. Oke, kita lanjut aja. Oke, untuk bagian ini digunakan untuk menampilkan isi variabel baris ke terminal. Selanjutnya, saya melanjutkan ke soal kedua, yaitu deret aritmatika. Oke, kita di sini saja. Oke, ini untuk nama soal kedua ya. Kita lanjut aja. Oke, untuk ini variabel awal digunakan untuk menyimpan angka awal deret aritmatika. Nilainya 99 karena diambil dari 2 digit terakhir NIM saya.
Oke, variabel beda digunakan sebagai selisih atau step dari aritmatika. Nilainya 8 karena ketiga dari belakang adalah 7 lalu ditambah 1. Oke, kita lanjut aja. Oke, perulangan ini digunakan untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika. Baris ini digunakan untuk menghitung deret aritmatika menggunakan rumus angka awal ditambah hasil perkalian I dengan beda. Oke, langsung aja kita ke soal ketiga. Seperti biasa, kita buat konsol log dulu agar terlihat lebih rapi. Oke, pertama-tama kita tuliskan saja let batas sama dengan 109. Variabel batas digunakan sebagai batas akhir pencarian bilangan prima. Oke, lanjut aja. Oke, lanjut. Perulangan ini digunakan untuk memeriksa angka dari 2 sampai 109. Oke, lanjut kita jelaskan dulu. Variabel prima digunakan untuk menandai apakah suatu angka termasuk bilangan prima atau bukan. Oke, saya jelaskan dulu. Perulangan ini digunakan untuk mengecek apakah angka dapat dibagi oleh angka lain. Oke, lanjut aja. Operator persen yang saya tulis digunakan untuk mencari sisa hasil bagi. Jika hasilnya 0, berarti angka tersebut habis dibagi. Oke, prima sama dengan false. Jika angka habis dibagi, maka angka tersebut bukan bilangan prima. Oke, kita lanjut saja. Break. Perintah break digunakan untuk menghentikan perulangan. Kita lanjut saja. If prima. Jika nilai prima masih true, maka angka tersebut adalah bilangan prima. Oke,
Oke, bagian ini digunakan untuk menampilkan bilangan prima ke terminal. Oke, jadi seluruh kode-kode sudah saya tulis, saya menyimpan file program. Selanjutnya, saya akan membuka terminal pada Visual Studio Code. Kita 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 coba dulu ya. Kita tes dulu, kita buka terminal tuh. Oke. Setelah itu, saya akan melakukan compile TypeScript menjadi JavaScript menggunakan perintah tsc tugas.ps. Kita tunggu saja. Kita lihat nih kenapa ada problem. Oke, kita lihat lagi. Lanjut ya, kita tulis dengan no tugas.js. Saya rasa ada sedikit kesalahan. Mari kita melihat dulu apa yang salah di sini. Oh iya. Sepertinya di sini dia membutuhkan buka kurung keriting. Atau di sini ya. Buka kurung keritingnya itu ya seperti di sini. Sepertinya di situ. Ini saya hapus dulu aja. Baru dia tutupnya bakal di sini. Atau di sini. Sebenarnya teman-teman, saya rasa ada sedikit kesalahan. Oke, kita mari coba lagi ya. Masih ada 6 problem, kita lagi. Kenapa ini? Find G. Saya teman-teman, saya rasa saya ada melakukan sedikit kesalahan. Setelah saya baca, kayak saya salah. Oke, kita lihat lagi. Kita tes lagi apakah sudah bisa. Sebentar teman-teman, kita masih berusaha untuk nge-solve ya. Oke. Sebentar ya teman-teman, kita masih mencari kenapa ini dia gagal. Pertamanya kita harus save dulu ya. Kenapa dia tidak muncul ini? Kita tahu dulu teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Kita udah berhasil ya. Ini untuk soal 1. Ini untuk soal 2. Lalu ini untuk soal 3. Itu saja. Sekian dari saya. Maaf jika banyak kekurangannya atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.